Siap, Siap. siap. Bentar. Satu di mute Pak Egi, satu di mute. Oh iya ya. Ada suaranya, Bapak Ibu? Ada Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas qudra irodahnya kita masih bisa untuk berkesempatan untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan segala bentuk kegiatan kita dari awal sampai akhir berbuah ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat ya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni ibana wa nabiyana Muhammad. Tangke tulak jingjing Pak. Bapak Egi. Halo. Mohon maaf sinyalnya agak ini loading ya. Bapak Ibu, alhamdulillah yang kami hormati dosen pengampu Dr. Iskandar Mirza MAG dan Dr. Mastuhi dan serta rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah insya Allah kami akan menyampaikan diskusi tentang penerapan konsep tafsir tarbawi dalam kurikulum pendidikan agama Islam sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu marilah kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyampaikan materi yang pertama yaitu oleh Bapak Syahidin, kepadanya kami persilakan. Silakan Pak Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi atas waktunya sudah diberikan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini enggak jalan ya, Bapak. Latar belakang yang kami dapatkan salah satunya itu latar belakangnya kenapa sampai saya mengambil tema ini, yaitu salah satunya jelaskan dulu kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini terlihat. Pasal 1 ayat 19 ialah rencana dan aturan yang mengenai tujuan, isi serta materi dan metode dalam pengajaran dan akan dalam pengajaran guna mencapai pendidikan tertentu. Nah, kurikulum oleh ahli pendidikan Islam diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum berfungsi membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Itu latar belakangnya. Sedangkan menurut Profesor Maragustam Sidiger mengemukakan bahwa kurikulum apapun yang dipakai, isi dari kurikulum tersebut adalah tidak boleh lepas dari tujuan manusia hidup di bumi ini, yaitu menjadi manusia yang menyembah beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56 dan menjadi manusia yang menghamba kepada Allah sesuai dengan fungsi khalifah fil ardi, yakni menjadi pemimpin di bumi, yaitu sesuai dengan surat Al-An'am ayat 165.
Sesuai dengan pendapat tersebut, jika ingin mengembangkan kurikulum pendidikan Islam harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah serta keadaan yang dihadapi saat ini. Nah, dari latar belakang di atas, penulis akan mendeskripsikan lebih lanjut mengenai penerapan konsep tafsir tarbawi dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang akan difokuskan pada salah satu komponen kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu tujuan pendidikan agama Islam pada surat Adz-Dzariyat ayat 56. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Pengertian kurikulum dalam kosakata Arab, istilah kurikulum itu dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj atau kurikulum berarti alat terang yang dilalui pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Biasanya kemarin di kurikulum 13 ada pengetahuannya, ada keterampilannya, juga ada sikapnya. Tujuan pendidikan agama Islam. Arah proses pendidikan harus jelas agar pendidikan tidak keluar dari perencanaan yang ditetapkan. Perumusan tujuan pendidikan harus berorientasi pada hakikatnya pendidikan yang meliputi berbagai aspek, diantaranya tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia diciptakan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu sesuai dengan surat Al-Imran ayat 91. Beribadah sebagai hamba Allah dan tugas sebagai wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi. Dan dijelaskan juga dalam surat Al-Jariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengomentari ayat tersebut, Abdul Al-Fattah Jalal menyatakan pendidikan Islam secara umum bertujuan mempersiapkan sosok pengabdi Allah, manusia yang memiliki sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah kepada manusia dengan gelar Ibad Al-Rahman. Mursi juga berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan peningkatan manusia yang mengabdi, abid, dan takut kepada Allah. Menurut Al-Qurtubi, frasa liyabudun dimaknai dengan liwahidun, ya, itu mengesahkan Allah. Nah, ayat tersebut menurut Al-Qurtubi ketika mengutip pernyataan Ali menunjukkan perintah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah bagi umat manusia. Nah, selanjutnya untuk tafsirnya akan dijelaskan sama Pak Ustadz Egi. Mangga Pak Ustadz Egi. Baik, makasih Pak Said atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah bagaimana tafsir menurut beberapa tafsir tentang surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maksudnya adalah aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah membutuhkan mereka, mengenai firman Allah taala illa ya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Al-Misbah menurut Quraisy Shihab, seperti seorang guru memberikan, kalau kamu mendapatkan nilai yang besar, maka akan aku berikan hadiah atau berikan uang. Maka bukan berarti guru itu membutuhkan nilai itu adalah untuk siswa itu sendiri. Nah, itu adalah dorongan supaya siswa itu mau berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah, ini juga sama dengan ayat ini. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah itu membutuhkan manusia. Di dalam tafsir yang lain, Said Qutb di dalam tafsir Al-Misbah mengomentari ayat di atas secara panjang lebar, antara lain ditegaskan bahwa ayat di atas walaupun sangat singkat namun mengandung hakikat yang besar dan agung. Manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari maknanya dan meyakininya, baik di kehidupan pribadi maupun kolektif.
Ayat ini menurutnya membuka sekian banyak sisi dan aneka sudut dari makna dan tujuan. Sisi pertama bahwa pada hakikatnya ada tujuan tertentu dari wujud manusia dan jin. Merupakan satu tugas. Siapa yang melaksanakannya maka dia telah mewujudkan tujuan wujudnya. Dan siapa yang mengabaikannya maka dia telah membatalkan hakikat wujudnya dan menjadilah dia seseorang yang tidak memiliki tugas atau pekerjaan. Hidupnya kosong, tidak bertujuan dan berakhir dengan kehampaan. Pendapat mufasir tentang surah Az-Zariyat ayat 56 demikian ditulis oleh Said Qutb yang kemudian menjelaskan bahwa dari pengertian di atas itu menonjol sisi yang lain dari hakikat yang besar dan agung, yakni bahwa pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntunan ritual, karena jin dan manusia tidak menghabiskan waktu mereka dalam pelaksanaan ibadah ritual saja. Jadi mungkin ada ibadah mahdoh atau gair mahdoh, ada yang ibadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada aktivitas-aktivitas yang lain yang apabila ditujukan untuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah juga itu disebut dikategorikan juga ibadah. Di dalam tafsir Al-Azhar mengenai ayat atau surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Ini adalah peringatan lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meneruskan memberi peringatan, sebab peringatan akan besar manfaatnya bagi orang yang beriman. Maka datanglah tambahan ayat 56 ini, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada guna yang lain melainkan untuk mengabdi kepada Allah. Maka jika seseorang telah mengakui beriman kepada Allah, tidaklah dia akan mau jika hidupnya di dunia ini kosong saja. Dia tidak boleh menganggur. Selama nyawa di kandung badan, manusia harus ingat bahwa tempat kembalinya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh hidupnya hendaklah dijadikan tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai beberapa tafsir tentang surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, itu saja mungkin sebatas untuk menyampaikan materi. Tadi sudah disampaikan pula pendahuluannya oleh Pak Sahid, mengenai juga sudah disampaikan tentang tafsirnya surat Az-Zariyat ayat 56. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan, atau mau menambahkan terlebih dahulu, Mang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Nampaknya nggak ada nih Pak saya. Berarti sudah jelas kayaknya. Udah paham kayaknya. Udah Ustadz semua tuh. Pak Wan, hadir Pak Wan. Pak Tarjo mana ya? Hadir, Pak Ustadz, Awal, Pak hadir. Awal, mangga. Hadir. We anak tadi balas wae, Pak Ustadz. Wah, gitu. Dihapus Keriweuh deui. heula. Oh. Can fokus ya. Siap. Kirang lami, Aduh, kirang Lami. lami. Lami teuing. Kan ayat juga pendek, Pak. Panaya tafsir Ibnu Katsir Al-Misbah sarengkan seueur kitab tafsir lajengkeun lah. Atos mangga sawah Ibnu Katsir sareng Al-Misbah atos mangga. Mangga sok lajeng. Mangga Pak Awal. Mangga Pak dilajeng deui Pak sing lebih komprehensif. Pak Said cenah saurna teh kada lebih komprehensif cenah. Tos tebu dua Abi naon heula atuh supados aya eta materinya. Apa Indra?
Ya, Bismillah. Terima kasih Ustadz Syahid dan Ustadz Egi. Dari ini kan sekian udah beberapa tafsir ya menafsirkan Quran surat Az-Zariyat. Saya ingin tahu pendapat dari bapak-bapak ini di antara bukan di antara sih maksudnya dari semua tafsir yang ada, apakah semuanya ada kornya atau ada hubungannya atau kira-kira apa persamaan dan perbedaan ya yang diungkap oleh tafsir-tafsir tersebut ya melalui tentang Quran surat Az-Zariyat ini. Terima kasih. Siap, ditampung dulu. Mangga pilih kali ayat 2. Ada yang lain mangga mau bertanya lagi tidak? Pak Said mau jawab dulu gimana? Enggak, pagi jawab aja dulu. Aduh, baik Pak Indra, saya akan coba menjawab mengenai tadi beberapa pendapat atau di dalam beberapa tafsir korelasinya. Ada suaranya. Tidak ada suara? Halo? Jelas nggak? Ada. Ada. Baik, menurut pemahaman kami yang setelah saya baca di beberapa tafsir gitu ya, tentunya semuanya memiliki korelasi atau hampir sama ya, bahwa Allah menciptakan. Lagi nggak ada suaranya. Aduh, nggak ada suaranya. Ada apa aman? Ada Pak Kusman? Kalau di Abdi aman. Oh gitu. Baik, lanjut aja ya. Jadi korelasinya hampir semuanya sama mengerucut bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di dalam penciptaan jin dan manusia bertujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah itu membutuhkan makhluk, bukan berarti Allah itu ingin mendapatkan sesuatu daripada ibadahnya seorang manusia. Cuma hanya apa ya, kata Profesor Quraisy Shihab itu ya tadi seperti saya istilahkan, bahwa seorang guru ketika memberikan hadiah kepada seorang murid karena nilainya besar, bukan berarti guru itu membutuhkan nilainya. Itu adalah untuk dirinya sendiri, hanya memberikan dorongan supaya murid itu mau belajar sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. Begitu pula Allah memberikan dorongan, rasa lapar, kebutuhan dan lain sebagainya supaya dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah membutuhkan daripada makhluknya. Bukan berarti Allah mengharapkan rezeki daripada ibadahnya seorang manusia. Nah, itu korelasinya dari beberapa tafsir. Dan juga masalah ibadah ini ada yang sifatnya ibadah murni, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang ibadahnya secara umum. Ya, apabila aktivitas apapun yang kita kerjakan, kalau tujuan utamanya adalah untuk ketaatan kepada Allah, maka itu juga termasuk ibadah. Seperti suami, dia suami mencari nafkah. Nah, itu kan ibadah yang secara umum. Kalau tujuannya adalah semata-mata untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, itu adalah ibadah kepada Allah. Begitu pula seorang perempuan ketika berdandan, kalau tujuannya ingin menyenangkan hati suami dan mengharap ridho Allah karena ridhonya suami, itu juga termasuk ibadah. Jadi apapun itu yang dikerjakan oleh manusia, kalau tujuannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka disebut ibadah. Jadi ibadah itu ada dua, yaitu ibadah secara murni, ada ibadah yang secara umum, ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya seperti sesama manusia, pada hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu Pak Indra ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali atau yang mau menambahkan, mangga silakan. Ustaz Pak Egi. Tina chat Pak Egi sama Pak Wawan taruh. Oh, Pak Wawan naruh saurat teh. Assalamualaikum. Punten minta penjelasannya dari Quran surat Az-Zariyat yang ada kaitannya dengan kurikulum. Terdapat pada kalimat yang mana? Pak Sahid, mangga kaitannya dengan kurikulum. Terima kasih Pak Ustadz Wawan atas pertanyaannya. Kalau dilihat dari surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa salah satu tujuan dari kurikulum itu adalah harus ada tujuan yang tujuan yang pertama dulu gitu. Apa sih misalkan tujuan yang akan diharapkan dari kurikulum itu? Nah, kalau dalam pendidikan agama Islam, tujuan itu yang pertama kali itu adalah tujuan dalam hal keibadah atau keyakinannya atau akidahnya, itu salah satunya. Makanya dijelaskan di sini dijelaskan juga ada tujuan dan tugas hidup manusia. Ya, manusia diciptakan membuat tujuan dan tugas hidup tertentu. Beribadah kepada Allah dan tugas sebagai wakil Allah di muka bumi gitu. Nah, tujuan hidup manusia itu hakikatnya harus mencapai ridha Allah. Sebagaimana tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, katakanlah sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, yang kedua, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia. Jadi kurikulum itu harus memperhatikan dulu sifat-sifat dasar manusia. Konsep tentang manusia sebagai khalifah di bumi untuk beribadah kepada Allah, yaitu sesuai dengan Az-Zariyat ayat 56. Pencipta itu dibekali dengan berbagai macam fitrah yang memilah kecenderungan kepada hanif, rindu akan kebenaran dari Allah, berupa agama Islam, sebatas kemampuan dan kapasitas ukuran yang ada. Itu juga ada sih penjelasannya di makalah yang saya sudah share. Jadi intinya bahwa di mana letaknya surat Az-Zariyat ayat 56, otomatis setiap kurikulum pendidikan agama Islam yang pertama itu harus ada tujuan dulu, tujuan pendidikan itu sendiri, itu salah satunya dalam hal masalah keimanan, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Mangga ada yang mau menambahkan, boleh. Mungkin sedikit menambahkan Pak Wawan ya, Pak Said. Menurut ini Profesor Maragustam, jadi apapun kurikulum yang dipakai, jadi apapun kurikulumnya itu harus sesuai, tidak boleh lepas dari memang tujuan daripada manusia hidup di muka bumi ini, kecuali ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kurikulumnya merdeka, mau kurikulum Kurtilas, Kurtinem dan sebagainya, maka jangan sampai lepas daripada tujuan manusia Kayak Kurtinem di muka bumi ini. Ya. Jadi apapun kurikulumnya, pokoknya tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mungkin itu. Atur nuhun Pak Wawan. Mangga nusanesna mangga. Pak Ustadz, kalau dari aspek yang lain selain tujuan pembelajaran, ada nggak yang bisa digunakan dalam tafsir Tarbawi? Karena di sini fokusnya saya kepada tujuan, kan ada materinya, ada metodenya ya, kurikulum itu. Nah, saya mengambilnya dalam tujuannya, Pak. Jadi difokuskannya itu kepada tujuannya. Sama-sama banyak sih dalam tujuan kurikulum pendidikan, dalam kurikulum itu. Selain tujuan, tadi kan ada metode, ada isinya, ada isi materinya, ada metode, itu. Tetapi saya itu difokuskannya kepada tujuannya, itu sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56 itu sendiri. Ya, Silakan, ada lagi? Bapak dosennya ada? Sebelum masuk dosen lanjut.
Atas saya pangintennya atas cakap rupi nama. Pendalaman materi heula ku Pak Kosma tuh. Eta rupi nama. Nah, Ustadz Agus pada naros. Nah, pendalaman materi. Anu naros awas. Bagus mana bagus. Kata can dosen sumping mah keras lajang Pak Egi. Allah. Eta teh kedah nama Pak Ustadz Sahidin sareng Pak Egi teh ngentah hampura ka Pak Ustadz Jaini. Ku sabab. Sabab judul eta teh judul Pak Ustadz Jaini. Onyo gitu. Dicolong Waduh. tak ke Pak Ustadz Egi. Sok tataroskeun. Itu kan sudah ada nomornya Pak, saya di grup. Ada yang mandiri, ada yang kelompok. Dari awal juga saya udah menentukan itu kan. Cobi baca dulu aja di grupnya, pasti ada sudah. Sok hayo keun nah, hayo mana keun. Pak Tarjo tah. Jadi ada yang kelompok. Ayo Pak Jo. Mau menambahkan Pak Jo? Wah, sok mangga we abi nuju ngedit seminar kamari. Sok abi menyimak we saminar watona. Waktu diskusi ya nama. Mau tanya dong, boleh enggak? Mangga, Di luar itu. topik mau tanya. Mangga Bu, Tati. Kalau kalau tugas hadis tarbawi yang tugas individunya udah harus dikumpulkan apa belum? Belum ada instruksi Bu. Oh, siap. Itu mah Siap, buat nuhun. UTS. Ada individu kan ada Buat yang UTS itu. kayaknya mah nggak tahu mau dibikin jurnal yang publish atau bagaimana. Benar buat UTS. Oh gitu, ya siap. Nuhun. Buat UAS gitu, Pak, buat UAS. Pak Wawan, coba Pak Wawan gerak. Untuk menambah ini ilmunya Pak Wawan. Ayo. Ilmu. Menyimpulkan Pak. Mangga Pak Ustadz Wawan. Aduh. Aduh. Itu kan kangen kepada suara Pak Wawan katanya. Mohon Pak luar biasa tuh. Mangga Pak Ustadz Wawan. Definisi khalaqtul jinna wal insa mangga Pak Ustadz Wawan. Illa liya'budun. Ayo Pak Wawan. Masih semangat hidup. Semangat hidup. Nah, Pak Ustadz Wawan. Bisi ngalalanggungan kanu ieu. Allah gitu. Pengen nyumputkeun ilmu. Mangga ngiringan. Mangga kawitan ku Pak Awal, kayak dilajengkeun ku Pak Agus, terus ku Pak Egi deui. Mangga Pak Awal. Namihkeun lah Pak Awal mah menyimpulkan. Mohon kan abdi setuju tadi kan saur Pak Egi, apapun kurikulum yang dipakai, bagaimanapun kurikulum tersebut berubah secara sangat cepat, tapi pada dasarnya sebagai seorang pendidik yang berlandaskan kepada keislaman, mau itu kurikulumnya berbasis kompetensi keahlian ataupun kompetensi keilmuan, satu tujuannya untuk menjadikan seorang peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Allah Ta'ala khususnya mungkin, atau Tuhan Yang Maha Esa kalau untuk yang pemeluk agama lain. Jadi di sana ada keseimbangan antara mahir secara kompetensi dan juga cakap secara akhlak. Jadi walaupun secara kurikulum itu terjadi pergantian banyak, mulai dari kurikulum KBK sampai yang sekarang itu yang terbaru kurikulum Merdeka, tergantung tinggal
di lapangan apakah guru-guru tersebut akan menjadikan kurikulum ini sebagai senjata untuk menjadikan peserta didik itu semakin beriman. Karena menurut saya itu kurikulum di Indonesia itu berbeda ciri khasnya dengan yang di luar. Mungkin kita seringkali berkiblat kenapa pendidikan nggak seperti di Finlandia ataupun di Norwegia. Tapi kita punya ciri khas, kita harus bangga bahwa kurikulum kita itu berlandaskan menjadikan seorang manusia yang memang dia tahu sadar akan dirinya, tujuan diciptakannya yaitu untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, mohon maaf kalau salah, ibadah di sini mungkin bukan hanya ibadah secara vertikal kepada dari seorang makhluk kepada Robnya, tapi juga bagaimana soleh secara sosial. Itu Pak mungkin tambahan saya. Nah, ini saya ke Pak Ustadz Wawan, mohon izin bertanya nih tentang kalimat manusia, ada insan, ada bashar, mungkin Pak Ustadz mohon. Nah, coba Pak Wawan ditaros. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes. Semua manusia harus memiliki tujuan di dalam hidupnya. Tapi tujuan itu tidak akan pernah dapat tercapai menurut saya kalau tanpa ada dasar. Dan dasar tersebut bisa dilihat dan tidaknya itu kalau orang tersebut melakukan tugas. Dan tugas itu dapat bisa dilakukan kalau ada modal. Lantas apa modalnya? Yang jelas, modal dalam beribadah itu adalah akal. Yufarik bainal haqi wal batil, sebagai pembeda mana hak dan mana batil. Maka kalau orang akalnya hilang, mana mungkin dia bisa melakukan tugas ibadah dalam hidupnya. Oleh karenanya, tujuan hidup seorang muslim adalah ibadah, dan dasarnya adalah iman, tugasnya adalah ibadah, modalnya adalah akal. Dari akal itu sendiri, manusia dapat menunaikan apa yang dilakukannya, bahkan diterima dan tidaknya seseorang itu adalah ibadah yang menggunakan akalnya. Bahkan bedanya kita dengan yang lainnya itu adalah karena akal. Ya, hubungannya dengan kurikulum yang disampaikan oleh keluarga besar Pak Syahid dengan Pak Egi. Keluarga besar. Keluarga besar berdua. Berdua. Itu adalah penerapan konsep tafsir tarbawinya. Kembali penerapan konsep tafsir tarbawi yang ada kaitannya dengan Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56, seperti yang disampaikan Pak Syahid tadi, itu adalah mengenai tujuan. Sekarang dasar dari konsep itu apa, kemudian tugas untuk melakukannya apa, kemudian modalnya apa. Sakitu punten kasadayana. Mantap. Atau nuhun Pak Ustadz Wawan. Abdi ngadangu Pak Ustadz Wawan sih ke nuju iya kan, nuju di Sorogan gitu, soantena. Kirang lami ya. Nuju ngiringan pengawasan ibu-ibu geningan. Mohon asli. Tah eta bagus. Pares, duh raoseun pisan. Mangga Pak Fuad. Jeng Pendra lah jeng. Ayo, Pak dosennya kemana ya? Takut ketiduran? Kan nunggu sampai. Tigana nuju di jalan Pak eta ada. Nyusul. Atos Pak, atos aya Pak. Pak Nopal tuh ada pertanyaan.
Mangga Pak Nopal. Di chat. Oh, di chat. Atas Pak di chat. Pertanyaannya, hadis riwayat Ad-Dailami ada 3 perkara dalam mendidik anak, yaitu mencintai Nabi kalian. Pertanyaannya, bagaimana implementasi nyata yang berkelanjutan untuk menemukan dan mendidik anak untuk cinta kepada Nabi, sedangkan cinta itu terkadang harus melihat wujud, kemudian tumbuh rasa suka dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana tuh Pak Said? Bagaimana cara mewujudkannya? Kalau dari di makalah sudah ada juga bagaimana cara selain kita menanamkan cinta kepada Rasulullah, yang pertama adalah memberikan nama yang baik gitu. Jadi ketika dilahirkan anak sudah diberikan nama-nama yang baik, misalkan dari para nabi, anak-anak Rasulullah, itu salah satunya kan ada misalkan Zainab, Fatimah, itu kan salah satunya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Kalau seandainya misalkan memberikan suri taudan kepada anak, salah satu memberikan nama yang baik. Yang kedua adalah mengajari Al-Quran. Jadi salah satunya karena ini ada salah satu perintah Allah dan Rasulullah, kita senantiasa hal yang pertama itu kepada anak ketika dari kandungan juga kan otomatis kita harus mendidik anak itu dari ibunya dulu berarti ya. Ibunya senantiasa mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran gitu kan. Otomatis Allah anak juga kalau dilihat dari Ustadz Adi Hidayat gitu kan, biasanya kenapa misal anaknya cepat hafal Al-Quran itu dari usia kandungan, ibunya senantiasa mendengarkan ayat Al-Quran. Yang kedua adalah ya menikahkan. Kewajiban orang tua ya salah satunya adalah menikahkan dengan sesama muslim itu sendiri. Itu. Mangga Pak Egy ada menambahkan? Oke, baik, sedikit menambahkan. Jadi cara menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak ya salah satunya selain daripada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Said adalah dengan menceritakan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga timbul kekaguman si anak, sehingga kesananya mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sering kita dengar kisah-kisah di zaman para sahabat, anak kecil yang kagum kepada Nabi, ya tidak lain karena ayahnya setiap hari dididiknya dengan akhlak Nabi, yang didengarnya adalah cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada lagi tujuannya adalah ketika itu anak kecil waktu zaman dulu bahkan ada yang menangis ikut berjihad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan anak zaman sekarang menangis karena ingin mainan atau karena ingin jalan-jalan. Zaman dulu mereka menangis memaksa kepada orang tuanya untuk ikut berjihad, walaupun Nabi sudah larang, tetapi karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tidak ada yang paling ditakutkan kecuali berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu luar biasa kecintaannya. Bahkan di dalam kitab Ad-Dibai ada seorang anak kecil, mereka menyelinap masuk ke dalam tasnya hanya untuk ingin berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat di dekat kota Madinah. Dan sekarang masyhur itu ketika Al-Imam Al-Adibai itu melihat makamnya, ternyata makamnya bergeser mendekati makamnya Rasulullah SAW. Nah, ini kecintaan yang luar biasa anak kecil, tiada lain karena mungkin yang didengarnya, yang dilihatnya adalah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu cara bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta sehingga bisa mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangga yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan. Boleh berlanjut Pak pertanyaannya? Mangga Pak Nopal. Biar agak seru lah. Nah kalau misalkan tadi disebutkan berarti itu dari mulai anak sejak dini gitu. Nah terkadang masalah yang sekarang itu kebanyakan di remaja lah ya. Nah kemarin kita sudah melaksanakan seminar. Bahwasanya saya itu melihat siswa-siswi kemarin
di SMK 12 tuh jauh, sangat jauh berbeda, dan jauh sekali gitu dalam mulai kedisiplinan dan lain sebagainya dibanding dengan sekolah yang saya ajar gitu ya. Dari mulai cara mendisiplinkan itu kan berarti ada metode. Sedangkan kalau metode itu digunakan kepada anak kecil mudah saja gitu. Masalahnya kan anaknya sudah dewasa. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta itu kan mungkin ada metode yang lebih lebih tertata, kemudian lebih nyata gitu. Bagaimana? Sedangkan karena kan kalau secara psikologi perkembangan kan anak remaja itu memang sudah susah untuk diajak apa diperintah apapun tuh sudah susah karena pemikirannya itu sudah mulai abstrak gitu. Nah, jadi kadang saya saja gitu ya, kalau ditanya cinta Nabi cinta, tapi dalam hati itu tidak merasakan gitu. Yang namanya cinta kepada Nabi itu tuh belum gitu, aneh gitu. Bilang cinta tapi belum merasakan gitu. Nah, padahal setiap itu saya lakukan gitu, misalkan sholawat tiap hari Jumat atau berapa kali, tapi karena apa ya, nggak tahu ya, ini ada faktor lain, hidayah atau apa gitu, saya tidak merasakan gitu. Nah, itu yang menjadi sampai saat ini gitu. Bahkan kan dalam riwayat hadis dan sebagainya juga kan, kalau seseorang sudah mencintai Nabi itu ya terasa lah gitu. Kalau saya analoginya, makanya tadi pertanyaannya, kalau cinta itu terkadang ketika saya misalkan melihat si Anu, wah cantik kan, putih, tinggi, dari situ mulailah ada rasa suka, ya suka dengan tubuhnya lah, dengan lain sebagainya. Tapi kan ini gaib gitu, sama mahabbah kepada Allah. Nah, yang menjadi permasalahannya itu bagaimana dalam hati itu rasanya gitu, rasanya bahwa kita tuh benar-benar cinta, mahabbah gitu kepada Nabi dan Rasul. Sama kayak kita misalkan kenal dengan seseorang kan terasa ya cintanya itu, wah senang dan sebagainya. Tapi ini Nabi gitu yang tidak bertemu dengan kita, jauh gitu. Kalau ditanya saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Tanya cinta pada Allah, saya cinta gitu. Tapi entah dalam hati itu masih ya gimana ya, belum merasakan gitu. Terkadang gitu. Iya gitu Pak, betul. Jadi kan melihat hal itu juga mungkin saya berpikirnya apakah hanya saya saja gitu ya. Apalagi anak-anak remaja yang notabene mereka itu senangnya itu ya main dan lain sebagainya, agak susah sepertinya untuk menerapkan metode ya seperti tadi. Karena kan ranah pemikirannya sudah abstrak dan mungkin juga perlu metode yang nyata. Kalau dalam TNI mah kan jelas mungkin ya Pak ya, ada latihan fisiknya dan lain sebagainya gitu. Ini kan perkara batin nih, ya kan? Jadi agak emang begitulah gitu. Nah, bagaimana ini menurut pendapat Bapak itu masalah hati dan rasa gitu? Itu mungkin Pak. Siap. Aku apa saya dia ahli cinta, katanya banyak, merasakan cinta tapi tidak bisa merasakan bagaimana manisnya cinta, mungkin seperti itu ya. Nah, cinta di mulut tetapi di secara batinnya mungkin tidak terasa. Nah, itu gimana Pak Said? Monggo. Betul. Yang ahlinya Pak Wawan sekian. Masalah cinta itu Pak Wawan biasanya. Kalau ada yang masukan? Oke, siap ya. Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh saudara seiman seislam kita, Kang Nopal, yang kelihatannya semakin hari semakin kuat, semakin gagah, semakin hebat. Mudah-mudahan sampai kepada tujuan yang sebenarnya adalah merasakan sebuah kecintaan di dalam batinnya, sehingga betul-betul ketika ibadah itu dirasa nikmat, ketika berzikir itu dirasa lezat. Ini sebetulnya adalah lari kepada tingkatan seseorang, tingkatan iman seseorang. Kalau iman seseorang sudah mencapai kepada rasa,
maka dia ihsannya itu akan tumbuh, akan timbul. Jadi dia akan merasa segalanya diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh para malaikat Allah. Tingkatan iman kita baru sampai kepada tingkat yakin. Ketika ditanya, Allah itu ada? Ada. Yakin? Yakin. Merasa? Enggak dilihat oleh Allah. Nah itulah kan, tidak semua orang merasakan. Rasul itu ada, benar, yakin, yakin. Merasa engkau enggak? Bahwa ada Rasul di sisimu ketika engkau membaca sholawat. Ketika ditanya malaikat itu ada, yakin enggak? Yakin. Merasa enggak engkau bahwa kehidupan itu diawasi oleh malaikat, dimonitor oleh malaikat Raqib dan Atid? Nah, untuk mencapai derajat yang seperti itu tidak datang secara ujug-ujug, ya. Tetapi harus betul-betul mengusahakan sedemikian rupa dengan berbagai macam cara, dan itu adalah hidayah. Masalah hidayah bukan milik kita, hidayah hanya milik Allah. Tetapi hidayah bukan ditunggu, tapi dijemput. Lantas di mana tempatnya hidayah? Istilah stasiunnya. Stasiun hidayah itu yang pertama ada di dalam Al-Quran. Artinya, siapa yang sering berkomunikasi dengan Allah lewat bacaan Al-Quran, maka dia cepat akan mendapatkan hidayahnya. Sehingga Allah firmankan, Yahdi bihillah manittaba ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu. Ayatnya silahkan cari masing-masing, suratnya silahkan cari masing-masing. Bahwa akan kuberikan petunjuk orang itu dengan ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan ini adalah membaca Al-Quran. Maka disampaikan bahwa membaca Quran itu harus sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan bacaan Quran? Jelas, kalau ilmu tajwid, makhorijil huruf. Tetapi yang sebenarnya, yang dikatakan menyempurnakan ayat Al-Quran itu adalah haqqot tilawah, sebetul-betulnya membaca adalah mi'atu ayah fi kulli yaum. Kita coba 100 ayat di setiap hari. Ketika seseorang mampu membaca 100 ayat tiap hari di luar bacaan biasa yang biasa kita baca dalam sholat, itu dia sudah menyempurnakan bacaan Al-Qurannya. Nah, yang pertama, stasiun hidayah itu ada di Quran. Artinya, ketika kita sering baca Quran, tak pernah melupakan baca Quran setiap hari, maka dialah adalah yang akan segera mendapatkan hidayah. Yang kedua, stasiun hidayah itu adalah rumah Allah, artinya masjid. Maka siapa yang sering masuk ke dalam masjid, nah itu dia akan segera dapat hidayah dari Allah. Sebaiknya setiap waktu kalau mampu. Setiap duhur, asar, isya, maghrib, subuh. Kalau tidak bisa setiap waktu, kata Nabi, pilih 3 waktu istimewa. Asar, isya, subuh. Jika tidak bisa, pilih 2 yang istimewa. Isya, subuh. Jika tidak bisa, pilih 1 saja setiap hari. Pilih yang istimewa adalah subuh. Jika tidak bisa 1 hari pun, jika tidak bisa 1 subuh pun, rasanya kita harus segera meminta kepada Allah agar segera diwafatkan. Karena percuma semakin hari semakin lama semakin tua, tidak bisa melangkahkan. Itu bahaya. Oke, yang ketiga, stasiun hidayah itu adalah majelis taklim, tempat di mana ilmu itu dibicarakan. Tempat di mana ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi dimakmurkan di situ. Ketiga tempat hidayah tersebut, ya kita terus lakukan. Bagaimana ketika kita, saya sudah suka ke masjid tiap hari, saya suka baca Quran tiap hari, saya suka melakukan kebaikan tiap hari, tapi kok rasa ini belum. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Kenapa rasa itu belum ada? Kita introspeksi diri. Mohon maaf, apa yang disabdakan Nabi betul dirasakan oleh saya. Seperti apa? Kata Nabi, semakin besar dosa seseorang hamba, maka dia rasanya akan semakin hilang dengan rohnya. Maka titik-titik dosa yang mesti kita istighfari, itu menurut Buya Ar-Razi itu ada 9 titik. Yang di titik-titik itu sebagai sumber daripada maksiat, sumber daripada dosa, yang kalau kita
tidak mengistighfari itu semua, kita tidak akan pernah bisa nikmat dalam taat. Taat kita bisa melakukan tapi tidak nikmat. Dzikir sering kita ucapkan tapi kita tidak lezat. Mana 9 titik tersebut? Yang pertama adalah titik mata. Istighfari mata kita. Astagfirullahaladzim ya Rob, mata ini melihat, rasakan oleh kita. Apakah banyak yang maksiat yang kita lihat atau yang taat yang kita lihat? Itu sumber dosa. Yang kedua adalah telinga, pendengaran. Yang ketiga, mulut. Yang keempat, perut. Yang masuk ke dalam perut. Makanan, minuman. Bahkan ketika seseorang meminum, ketika seseorang makan, dia akan merasakan akibat dari minum dan makannya. Apakah setelah minum itu adalah, setelah makan itu adalah menjadi senang ibadah ataupun tidak. Tergantung makanan yang dimakan. Kemudian berikutnya ke bawah, al-mukarram, kehormatan kita. Kemudian yang ke bawah, kaki kita. Kemudian tangan kita. Kemudian hati kita. Kemudian otak kita. Istighfar, astagfirullahaladzim untuk mata, astagfirullahaladzim untuk telinga, astagfirullahaladzim untuk mulut, astagfirullahaladzim untuk perut, astagfirullahaladzim untuk kemaluan kita, kehormatan kita, al-mukarram, astagfirullahaladzim untuk kaki, astagfirullahaladzim untuk tangan, astagfirullahaladzim untuk hati, astagfirullahaladzim untuk otak. Itu semua yang menjadi sumber malapetaka, sumber kemaksiatan, yang kalau kita tidak bisa mengistighfari itu semua, sampai kapanpun, sampai aki-aki pun, kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana zatnya berzikir kepada Allah. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan kalimat itu, tapi harus dilatih setiap saat. Badlul istito'ah, memaksakan di dalam taat. Kalau seseorang memaksakan di dalam taat, boleh jadi ketika taat itu orang tersiksa dengan taatnya. Tidak masalah. Kita rasakan. Setelah tersiksa, kemudian paksakan, akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Setelah menjadi sebuah kenikmatan, maka kita insya Allah tidak akan pernah mau meninggalkannya. Dan sumber yang sebetulnya merasa ataupun tidak, ini adalah kembali kepada jiwa kita adalah, sudahkah kita bertobat yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ini maha suci, Allah dekat dengan orang-orang yang suci. Malaikat itu suci, disucikan oleh Allah. Orang yang kenal dengan malaikat adalah mereka orang-orang yang suci. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hatur nuhun, terima kasih. Sakitu penten sakedik lah. Ieu mah etang-etang ieu we keur simkuring gitu. Ya Allah, Kiai Ajib. Luar biasa, Masya Allah. Tampaknya udah lengkap insya Allah. Udah paket lengkap. Syukron. Jazakallah. Saya jadi tambah semangat hidup lagi sekarang. Masya Allah, kemarin mau mati. Kemarin malah hoy. Yuk Kanopa, semangat hidup. Semangat nikah lagi. Sama istri. Pak Peri mah lagi di mana Pak Peri? Iya, namanya ya 5 menit deh Dogi. Masih ngacuk yang sama. Pak Indra badai naros masih 10 perjalanan 10 jam perjalanan ya tak? Lebih. Acan dugi di Bandung Pak Per? Acan kayak. Subhanallah. Salam. Lengkahna Apa lampung. ini Pak Sahid, saya Pak dosen. Pagi entos lagi. Oh gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dari awal sampai akhir diskusi berjalan dengan lancar. Demikian pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan oleh dosen kita yaitu Pangsa Dr. Iskandar Mirza MAG. Sekian mungkin diskusi dari kami. Mohon maaf apabila penyampaian kami banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Persilahkan pada Pak Doktor untuk menyampaikan penguatan. Ya, ya, baik, makasih. Ya, diskusinya sudah bagus ya. Paling saya akan menyempurnakan dulu tentang bagaimana konsep penerapan mahabbah ya. Tadi sudah sangat lugas, itu sudah ada stasiun hidayah gitu. Itu benar itu ya. Jadi mahabbah itu tidak lahir kalau kemudian kita tidak melakukan amaliyah yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Tapi saya juga sekali lagi ini tentang tafsirnya saya belum ketemu nih ya. Jadi artinya kita bicara soal tafsirnya yang perlu kita kembangkan juga. Nah, kalau penerapan dan hikmahnya ini sudah sangat bagus sekali ya. Oke, sekarang kita umpamakanlah kalau tadi kita bicara soal mahabbah ya, soal kecintaan misalnya ya. Coba antum rasa-rasakan saja seperti antum misalnya terjerat rasa jatuh cinta misalnya itu ya. Apa sih yang dilakukan? Betul. Kita punya konsep mahabbah itu dari mata turun ke hati. Itu gimana ngelihatnya gitu ya. Dari mata turun ke hati. Persoalannya adalah kita tidak bisa melihat Rasul dengan kita jaraknya sudah sangat berabad gitu ya kira-kira. Tapi antum harus ingat ada hadis yang menerangkan bahwa kita ini masuk dalam kategori ikhwana ya. Siapa ikhwana itu? Orang yang tidak pernah melihatku tapi jatuh cinta kepadaku. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan keajaiban. Kenapa Nabi itu ditempatkan menjadi top leader di 100 tokoh dunia itu. Salah satunya sebabnya adalah pengikut yang tak pernah melihatnya pun bisa jatuh cinta gitu. Nah, biasanya kalau orang udah jatuh cinta, pasti untuk mengikat cintanya itu ada yang dilakukan. Nah, seperti antum dulu mudah-mudahan ya tidak terjadi gitu ya. Biasanya orang kunjung ngapelin gitu ya. Kan ada yang ngapelin, ada yang nganggurin gitu kira-kira. Apa artinya lakukan semacam kunjungan silaturahim. Nah, pertanyaannya gimana mau jatuh cinta? Kita kan baru dengar aja nama Nabi gitu. Sekali-kali silaturahim lah ke rumah Nabi, pergi umroh atau pergi haji, kita silaturahim ke rumah Nabi ya, berdiam di sana. Biasanya orang kalau udah lihat bukti nyatanya itu lain. Orang-orang yang pernah umroh, pernah haji itu begitu melihat Baitullah, getaran hatinya itu berbeda. Tidak ada rasanya orang yang pernah silaturahim ke rumah Allah, ke Baitullah, ke rumah Nabi, ke Raudhah misalnya, lalu kemudian tak rindu untuk kembali lagi, itu tidak ada ceritanya. Nah, jadi yang belum ngerasain itu cuman ada omon-omon aja sampai di lisannya, pertanyaannya pernah nggak berkunjung gitu. Nah, itu juga bagian dari. Kemudian apa? Memberikan hadiah biasanya kan ya, sekuntum bunga atau setangkai anggur misalnya. Pertanyaan, kita pernah nggak memberi hadiah kebahagiaannya? Itu adalah bagian-bagian dari langkah-langkah memupuk rasa cinta itu supaya betul ada getarnya gitu. Kalau belum dekat dengan Ka'bah itu mungkin air mata belum menitis dengan sesungguhnya. Tapi orang kalau sudah dekat dengan Ka'bah tak terpaksa pun menitis dengan sendirinya. Begitulah kira-kira. Jadi langkah-langkah memupuk rasa cinta kepada Nabi itu juga harus dilakukan. Nah, terkait dengan ini semua yaitu tentang amaliyah, tentang bagaimana mempraktekkan ini dalam dunia pendidikan. Ini yang paling penting ya. Jadi itu sudah bagus tadi, itu ada beberapa stasiun-stasiun yang harus dilalui memang untuk menjemput hidayah. Pertanyaannya, itu kita terapkan enggak untuk anak-anak didik kita misalnya. Jangan-jangan kita sendiri pun belum menerapkan itu. Misalnya, bagaimana kita bisa mahabbatul Quran, cinta kepada Al-Quran misalnya. Berapa banyak kita membaca Al-Quran? Padahal membaca Al-Quran itu juga ada dosis dan kadar yang ditetapkan oleh Nabi. Bukan sekedar membaca, tidak begitu. Untuk menimbulkan mahabbah itu, intensitas pertemuan itu harus dibangun. Itu
untuk memupuknya. Orang kalau mau sehari 3 kali itu seperti orang minum obat begitu tuh, ya. Nah itu belum pas rasa cintanya itu. Nah ini perlu memupuk model-model seperti ini perlu kita pupuk, ya. Karena itu, nah memupuk rasa cinta mahabbah, mempraktekkan tentang konsep tarbiyah, kecintaan terhadap akhlak ini, kecintaan terhadap Nabi pada murid-murid didik kita ini, sekurang-kurangnya kalau kita membaca Al-Quran itu sama. Bukankah Nabi adalah Al-Quran berjalan? Itu sama memupuk. Kenapa? Karena mahabbatul Quran itu adalah bagian daripada sifat-sifat kenabian. Nabi selalu dekat dengan Al-Quran. Nah ini adalah langkah-langkah yang harus hafal ataupun Al-Quran dalam bentuk doa misalnya. Budaya berdoa misalnya. Itu kan juga adalah bagian daripada aplikasi tafsir Tarbawi dalam dunia pendidikan. Yang begini-begini ini harusnya itu menjadi asas prioritas dalam dunia pendidikan Islam. Jadi namanya dunia pendidikan Islam jangan asas prioritasnya malah pendidikan ataupun kurikulum umum. Ini jadi persoalan besar di kita. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikembangkan. Jadi harusnya tadi saya mau mendengar kira-kira ada gambaran dari tafsir siapa misalnya terkait dengan metodologi penerapan tafsir Tarbawi ini dalam dunia pendidikan Islam. Ya, ini saya pikir untuk memberikan beberapa masukan-masukan juga, tapi ini sudah baik, diskusinya sudah hangat. Ya, banyak masukan-masukan yang cukup berarti itu saya pikir itu bisa dijadikan sebagai catatan tambahan untuk menyempurnakan makalah yang sudah dilakukan. Saya pikir itu, terima kasih, jazakumullah khair semuanya. Ya, sekali lagi jangan lupa dari sekarang sudah mulai mencicil tulisan-tulisannya sehingga nanti pada saat UAS kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.